Baik, di sini saya akan menyampaikan diskusi saya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Delbisa Gitaria, saya dari kelas M1 angkatan 2022. Di sini pertanyaan pertama, jelaskan deskripsi mata kuliah manajemen operasi. Jawabannya adalah mata kuliah manajemen operasi mempelajari aktivitas yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas pada bidang manufaktur dan jasa. Menjelaskan penggunaan manajemen operasional lanjut secara realistis dan praktis di dalam setiap proses perusahaan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan bahan kajian manajemen operasi. Yang pertama, bahan kajian pokok bahasa adalah pengertian dan ruang lingkup manajemen operasi, pengelolaan operasi barang dan jasa. Mengapa belajar manajemen operasi? Apakah yang dilakukan manajer operasional? Sub bahan kajian sub pokok bahasa. Yang pertama, A. Pengertian dan ruang lingkup manajemen operasi. B. Pengelolaan operasi barang dan jasa. C. Mengapa belajar manajemen operasi? Bahan kajian atau pokok bahasa yang kedua, perkembangan manajemen operasi. Sub pokok bahasanya, perkembangan manajemen operasi pada faktor jasa, tren terkini dalam manajemen operasi tentang produktivitas. Pokok bahasan ketiga, etika dan tanggung jawab sosial, praktik manajemen operasi global. Sub pokok bahasanya, etika bisnis, tanggung jawab sosial, bertanggung jawab terhadap konsumen, praktik manajemen operasi global, pembagian misi dan strategis daya saing melalui manajemen operasi. Keputusan manajemen operasi yaitu pembangunan misi dan strategi daya saing melalui manajemen operasi. Keputusan manajemen operasi. Strategi operasi yaitu strategi operasi, pengembangan strategi, implementasi strategi operasi global. Manajemen proyek yaitu manajemen proyek, perencanaan proyek, penjadwalan proyek, pengendalian proyek atau plat dan jam jadwal proyek, variasi waktu kegiatan, time trade-offs, project currency kritik atas plat dan jam. Proceeding dalam manajemen operasi. Kegunaan parkiran, sistem parkiran, pendekatan parkiran, time series, pengawasan dan pengendalian parkiran pada sektor jasa, pemilihan barang dan jasa. Produk baru atau pengembangan produk, desain produk. A. Produk baru. B. Pengembangan produk. C. Desain produk. D. Kompetisi berbasis waktu, definisian produk, dokumen operasi, desain jasa. Pohon keputusan yaitu termasuk peralihan ke operasi, pendefinisian produk, dokumen operasi, desain jasa, peralihan operasi, kualitas dan strategi, pendefinisian kualitas, standar kualitas internasional, manajemen kualitas terseluruh dan alatnya, inspeksi, manajemen kualitas keseluruhan dalam bidang jasa.
Strategi proses. Strategi proses yaitu analisa, proses, dan desain, perlengkapan dan teknologi, teknologi operasi, teknologi pada jasa, desain ulang proses, keberlanjutan yaitu pentingnya lokasi. Pentingnya lokasi salah satunya keputusan lokasi, alternatif lokasi, strategi lokasi jasa, pentingnya penataan, ragam penataan kantor. Di sini kita bahas penataan. Penataannya itu penataan retail, penataan gudang, penataan posisi tetap, penataan berorientasi proses, penataan kelompok kerja, penataan berorientasi operasi berulang, strategi sumber daya manusia, perencanaan pekerja, desain kerja, lingkungan kerja, analisis metode, tempat kerja visual, standar buruh, dan etika. Pertanyaan ketiga, coba saudara jelaskan metode kegiatan pembelajaran manajemen operasi. Di sini pembelajaran dilaksanakan dengan student control learning. Pada mata kuliah ini, metode pembelajaran yang digunakan ialah classe-based learning. Yang pertama, classe-based learning khusus yang dibahas adalah mahasiswa diberikan tugas analisis kasus untuk mengimplementasikan manajemen operasi dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa diberikan tugas untuk mengatasi masalah dari contoh kasus manajemen operasi yang diberikan. Yang ketiga, mahasiswa diberikan tugas untuk mengimplementasikan manajemen operasi dalam bentuk tulis atau pesan-pesan yang berkaitan dengan manajemen operasi. Yang keempat, ujian tengah semester dilakukan melalui analisis kasus yang berkaitan dengan manajemen operasi dan dilakukan dengan menggunakan YouTube dalam menjawab soal tersebut. Mahasiswa melakukan presentasi bisnis dalam bentuk kelompok dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pengenalan terhadap audit bahasa, tubuh dan jasa, dan rasa percaya diri. Pertanyaan keempat, bagaimana penelitian kuliah manajemen operasi? Komponen dan bobot penelitian dalam persentase, yaitu komponen dan bobot penelitian terkait dengan CPMK yang ada dalam butir B, sikap 10%, keterampilan umum 20%, keterampilan khusus 30%, pengetahuan 40%. Pertanyaan kelima, sebutkan media pembelajaran yang digunakan dalam kuliah manajemen operasi. Tertuliskan media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini. Perangkat keras atau disebut proyektor, LCD, TV, papan tulis, perangkat lunaknya, PowerPoint, perangkat keras, komputer atau laptop, perangkat lunaknya, Sibring, Google Classroom, Zoom, dan YouTube, buku, e-book.
Coba saudara jelaskan kebijakan perkuliahan manajemen operasi sementara ini. Sementara ini kebijakan perkuliahan kehadiran mahasiswa yang tidak hadir baik dengan pemberitahuan atau tidak. Lebih dari 20% dari total pertemuan dianggap tidak lulus atau mendapatkan nilai E. Keterlambatan yaitu keterlambatan masuk kelas semua selama menit diizinkan mengikuti perkuliahan bila kelas dimulai jam 8. Yang C, tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas. Mahasiswa tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas tanpa memberitahu akan diberikan nilai D pada ujian atau tugas tersebut. Atas tugas tersebut. Etika dalam kelas luring. Mahasiswa tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang memperlihatkan aurat atau ketat atau transparan. Etika di dalam kelas daring. Mahasiswa wajib menampilkan identitas diri dalam bentuk tulisan, cerita, atau video. Baik, sekian. Terima kasih.